Halo Sobat Muda Berkarya, tua penuh cerita. Balik lagi nih di Ogun, obrolan gunung. Nah, kenalin nih, gue wajah baru ceritanya Beh. Iya. Yang wawancara kan kemarin gitu-gitu doang mukanya. Biasa. Ganti Ini nih. tampilan baru. Nah, Baik. gue Hasna nih. Kayaknya Baik. kemarin ada deh di video-video sebelumnya. Kalau belum nonton dulu. Tuh. Kayaknya ada nih di tining. Kalau bisa editor tolong. Iya. Terus sekali ini nih gue sama seseorang nih ceritanya. Dulu guru gue nih, guru kesayangan, asik. IPS ya dulu ya. Asik. Saya ngajarin. Nah, guru karena kamu udah terhebat. kuliah, udah jauh. Iya. Coba Beh, halo Bebe, anjay. Baik, Apa kabar baik. Beh? Baik, sehat, alhamdulillah. Nah, kan Bebe nih udah dari yang saya pernah denger, ceritanya udah pernah naik gunung berapa kali? Banyak ya. Wah. Itu denger doang kali. Denger enggak, tapi beneran kayaknya. Iya sih emang udah dari zaman kuliah dulu ya, karena jurusan geografi ya harus naik Seneng gunung ya, Beh, seneng. sebagai bahan penelitian, nanti dilaporkan ke dosen gitu. Akhirnya kok kesenengan gitu, jadinya iya nanjak terus, jadi tiada hari tanpa nanjak lah gitu. Asik, tiada hari tanpa nanjak. Kan ya begitulah. Masa muda mah nikmatin dulu ya Beh. Dulu masa muda. Justru masa muda nggak menikmati. Kenapa tuh? Nggak lama sebelum berumah tangga, paling tahun 87 tuh baru mulai naik gunung. Jadinya SMP, SMA sih nggak pernah. Oh, nggak pernah. Jadi Jadi setelah itu baru ya? pas kuliah aja, ya. Nah, dari gunung-gunung yang Babeh udah sambangi nih ceritanya. Ada nggak sih pengalaman-pengalaman menarik Babeh nih? Wah banyak pengalaman tuh, mulai dari kekurangan uang, kemudian dari kepleset, hampir masuk jurang, sampai ketemu medi, macam-macam. Ketemu medi Beh. Nah, itu nih makhluk kayaknya, gaib, ya kan? kayaknya seru nih bahas-bahas yang makhluk goib. Ya betul. Nah, Karena di dunia ini kan ada dua makhluk yang terlihat dan yang tidak, ya kan? Dan kita sebagai manusia penguasa bumi ya, kita lebih dari mereka, jadi nggak perlu takut gitu loh tentang gaib. kan Mau nanya apa nih? didampingan ya Beh. Iya, nanya apa tentang gaib? Kayaknya seru sih cerita horor. Kalau Horor ya? orang-orang sekarang bilang horor ya Beh. Betul. Mau tahu aja nih, kan dari sekian banyak gunung yang Babeh sambangi nih. Mm-mm. Satu pengalaman lah. Oh iya. Boleh diceritain nih. Ya begini, sebenarnya Babe nggak minta yang nonton percaya atau tidak percaya ya, itu tinggal keyakinan masing-masing. Tapi secara tidak diduga itu gunung-gunung yang kata orang keramat di Pulau Jawa. Babe tuh udah naik gunung dari Sumatera Barat tuh sampai ke NTB, ya kan? Nah di Pulau Jawa yang paling banyak gaib. Salah satunya gunung, walaupun pendek ya, 2180 tuh Gunung Salak. Oh, Gunung Salak ya. Ya, Gunung Taduh, Salak. Beh. Maaf dipotong. Jangan lupa dulu nih. Oh iya. Jangan lupa di like, komen, sama subscribe. Dan jangan lupa di share nih ke teman-teman biar pada nonton. Dan Nah, notifikasinya jangan lupa loncengnya. Iya, oke. Biar muncul. Nah, bisa lanjutin lagi nih, Beh. Baik. Jadi di Gunung Salak itu sengaja nggak sengaja ya, Babe kan udah naik 13 kali tuh Gunung Salak. Wah. Iya. 13 kali 13 guys. kali di pendakian ke-7 tuh perasaan kayak ada yang nempelin gitu loh. Berat gitu, bahu Babe itu berat, ya kan? Pendakian ke-7 tuh, Beh. Pendakian ke-7 Itu pas kapan tuh? Tahun kapan? waduh kalau tahunnya mah udah lupa lah, sekitar Ini tahun. udah ke 13 kali, berarti ke-7 tuh tahun kapan ya, Beh? Masih udah lama berarti kan ya? naiknya kan nggak mesti, kan dimulai 2016 lah, tapi nggak masuk perhitungan setiap semester naik itu. Ya karena saking dekatnya ya Jakarta Bogor, paling kalau lagi bete naik tuh cuma 6 jam loh, 6 jam naik. Jadi kita pagi berangkat jam 6 tuh sampai atas jam 12, jam makan siang, habis makan jam 2 turun lagi, maghrib udah nyampe bawah. Jadi sebulan kadang bisa 3 kali 4 kali gitu, saking lagi hobi-hobinya. Terus nggak ada takut-takut apa-apa gitu, walaupun pendakian ke-7 tuh Babe kok merasa bahu nih berat sekali, jadi kayak ada yang ngikutin gitu. Itu berarti ngerasa berat itu pas baru mau naik. Beratnya Babe anggap pertama capek aja gitu ya, sampai rumah ini percaya nggak percaya ya, kayak ada omongan-omongan gaib gitu antara ada dan tiada berngiang di telinga gitu, bahwa dia mau ikutin Babe. Tapi karena Babe orang yang nggak penakut ya ngomong langsung, kata saya kamu ikut saya boleh, tapi tidak akan pernah saya
memuja kamu, memberi sesajen segala macam, apalagi takut. Iya. Karena Babe tahu udah diajarin guru ngaji, kalau sama makhluk-makhluk kayak gitu tuh bacain 3 kul aja. Kul huwallah, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Dia akan ketakutan sekali itu. Dan dia udah berjanji itu tidak akan mengganggu Babe dan akan menolong, mungkin menolong Kayak cara jaga. dia ya, cara dia. Apa kayak gitu. Sehingga alhamdulillah pendakian 56 kali itu hampir nggak ada kecelakaan segala macam. Nah itu di Salak tuh yang paling kuat. Jadi Babe merasakan selalu ada kehadirannya, baik lagi kerja maupun lagi di pegunungan. Jadi walaupun kita tetap menyembah yang satu, Tuhan yang Maha Esa yang menyelamatkan kita ya. Tapi yang namanya itu kan dunianya masing-masing. Babe udah wanti-wanti, mau bantu silakan, mau enggak saya nggak bakal memuja kamu, tidak takut sama kamu. Itu sampai naik ke gunung-gunung lain itu malah ya gimana ya, kayak merasa ada yang ngerebutin Babe gitu. Jadi ada yang pengen ikut juga. Dimulai dari Abi Salak tuh Ciremai. Abi Salak. Ya, Ciremai di Cirebon itu 4 kali. Pada pendakian kedua tuh tarung jadinya sama penghuni Salak. Oh. Jadi kayak pengen rebutan ikut gitu loh. Ya. Terus gimana tuh? Ciremai kan dengar-dengar tuh gunungnya Malampir ya kayak gitu ya. Gunungnya Malampir. Gunung-gunung kayak gitu kan Babe naik dari Linggarjati. Itu seolah-olah kayak ada pertarungan di antara mereka untuk ikut, ternyata yang Salak masih menang. Itu Babe tahu kayak ada pertarungan kayak gitu tuh gimana Be maksudnya Be? Babe tuh sebenarnya nggak ada minta dibuka mata batin enggak. Dan demi Allah tuh kelihatan juga enggak, tapi terdengar suara aja sepertinya mereka saling ingin berebut, pengen ngikut gitu kan. Padahal di sini juga di tempat Babe nggak dikasih apa-apa sih yang ikut itu, ya kan? Saya tidak akan memuja kamu segala macam. Tapi mau ikut dia yang Ciremai itu. Nah kan yang awal tuh si di Salak ya, berarti yang paling kuat kan di Salak nih sampai yang Ciremai Kelihatannya aja. yang di Ciremai kalah kelihatannya. Karena apa? Babe pas sampai dari Ciremai pulang ke Jakarta lagi, perasaan dia lagi tuh orang yang di Salak lagi tuh makhluk gitu. Bahkan berarti dia menang tuh. Itu kan bukan bentuknya wujud gitu ya Be? Enggak berwujud, hanya bisikan suara gitu. samar-samar dan Babe yakin itu laki-laki. Jadi Kayak gimana tuh Be? ya kayak ngomong itu kayak di dalam gua gitu, bergema-gema gitu, tapi sayup-sayup aja. Tapi jelas gitu dia ngomong apa? Jelas. Apa tuh Be? Ya begitulah. Ya maaf kalau ada yang nggak seneng sama Babe di sekolahan, ada yang laporan gitu. Jadi kita udah tahu duluan lah istilahnya, walaupun saya nggak pernah muja dia. Kalau saya mah sholat 5 waktu mah wajib kudu. Terus naik lagi ke gunung berikut, Gunung Slamet, ya kan? Gunung Slamet di Jawa Tengah ya. Itu juga terkenal angker juga. Terkenal angker. Kelihatannya ribut lagi. Itu yang si Salak. Ya, Salak. Ciremai udah dikalahin, Betul. sekarang di mana? Di Slamet. Ya, Salak tuh terus terang Babe pernah lihat samar-samar tuh tingginya hampir 7 meteran gitu. Iya, percaya nggak percaya ya, Babe emang nggak minta kalian atau kamu Hasna percaya ya, cuman kok secara gaib kok bisa lihat sedikit gitu loh. Dan nggak pernah takut ya kan, karena kita emang Beda alam Be. Khalifatul fil ard, penguasa di muka bumi ya manusia mah. Makanya kalau manusia ketakutan sama goib kayak gitu mah kelewatan kan. Dia malah seneng kalau orang takut, dia nongol. Dijahilin. Iya. Makin dijahilin. Nah, yang di Selamat 1 juga nongol kayak gitu. Ternyata masih kalah masalah gitu. Nah, terakhir baru Gunung Lawu. Gunung Lawu kan Babe 9 kali mendaki tuh. 9 kali. 9 kali mendaki. Di pendakian keberapa gitu antara ke-6 ke-7 itu malah ribut lagi sama yang Salak. Ya kan? Ternyata yang menang Lawu itu. Ya. Itu posisinya berarti Babe di Lawu apa gimana? Ya, Babe kan naik di Lawu nih. Di pos 3 ke 4 itu kayaknya kayak ada suara berisik-berisik gitu, ya kan? Itu Babe doang yang dengar posisinya. Kelihatannya iya, yang lain waktu itu naik berempat orang nggak pada dengar tuh, pada jalan-jalan biasa aja. Nyantai. Dan Babe nggak lompat, astagfirullah, nggak begitu, biasa aja. Karena tahu nih yang Salaknya udah biasa suaranya kan, udah udah aneh, nggak ya asing kan? lah. Nggak asing. Tapi ada suara asing lagi jauh lebih menyeramkan. Kelihatannya kalah tuh, karena pas Babe turun dari Lawu kemari Udah udah beda suaranya. Iya. Udah nggak pernah dengar yang di Salak lagi. Gimana kalau kamu takut nggak tuh kira-kira? Ya takut lah. Ya takut ya. Itu saran Babe kayak gitu.
banyak istighfar. Kemudian kalau dia macam-macam juga kita pakai kul 3 aja, kul Trikul wallahu, ya trikul aja. Dia akan ampun-ampunan itu. Jadi Babe kalau mau tidur mah mati lampu semua, jadi tambah nyaman, jadi nggak ada. Berarti ke bawah sampai rumah nih, Beh? Sampai rumah. Ya, Jadi, ampun. Babe pernah cerita cuman paling sama 2-3 orang lah, dengan catatan kata Babe, kamu mau percaya mau enggak diminta. Ya. Tapi karena kamu menanyakan ya udah Babe ngasih tahu gitu. Dan alhamdulillah pendakian-pendakian yang berikutnya itu hampir nggak ada kecelakaan, kepleset pun kagak, segala macam kagak. Kayaknya ada yang nolongin aja gitu loh. Tapi Babe yakin yang nolongin yang di atas lah. Ya, mungkin dia tambahan-tambahan doang. Biarin aja gitu, aku nggak percaya lah gitu. Tapi kan itu tuh Beh, kayak Babe ngalamin hal gaib kayak gitu. Apa Babe? Kali aja gitu di gunung ngelakuin hal-hal yang enggak gimana, salah ngomong, makanya dia sampai kayak gitu. Bagaimana? Enggak. Dia justru ikut-ikut aja ya. Karena kita tahu gaib itu sebaik-baiknya gaib, mungkin mirip sebadung-badungnya manusia, begitulah. Iya. Pernah dia ngikut sholat juga pernah, tapi ya sholatnya begitulah gaya-gaya orang gaib. Ya. Pernah ikut? Iya. Jadi jenis Islam berarti itu ya. Bisa ya, jadi. Babe mah biarin aja sholat aja. Gitu maksud saya. Nggak minta percaya, satu pun yang nonton di sini jangan harap Babe paksain percaya. Ya, Babe cuma dari pengalaman Babe aja. Iya, yang Babe rasain, dan seharusnya kalau nggak ada wawancara kayak gini nggak diungkapkan, ya kan? Karena kepo. Iya, karena kepo ini kamu nanyanya yang begitu sih, kan awalnya mau cerita tentang itu kan? Enggak, apa-apa Beh. Kan kalau yang kayak gitu kayak udah biasa nih. Iya. Kita belok dikit dah ke yang gaib itu. Nah, udah nih, kan dari pengalaman kayak gitu tuh, berarti kan sampai sekarang di rumah nih ada nih yang si Lau nih. Ternyata yang menang tuh si Lau. Lau masih ada sampai sekarang. Berarti yang salaknya udah ditinggal gitu. Iya, udah kalah. Iya. Nah, ada saran gak sih Beh buat kayak pendaki-pendaki kayak saya nih juga yang kalau ngehadepin makhluk-makhluk kayak gitu tuh kayak gimana aja? Ya, jadi tentang gaib kan udah jelas tuh di Quran juga dijelaskan bahwa penguasa muka bumi itu manusia. Kita nggak usah takut sama gaib karena kita tercipta dari tanah tuh lebih mulia daripada dari api. Betul. Kalau kita takut, mereka nongol, mereka malah ngelunjak. Wah, ada yang ngujak gue nih, gitu kan? Ada yang ngasih kopi apa segala macem. Tapi kalau kita nggak takut, dia takut, gitu. Kan kita dengan penuh keyakinan ya, apapun agama kita, banyak yang bilang kita lebih mulia dari mereka, gitu. Jadi kalau kamu naik gunung, yang akan bikin kamu celaka tuh karena takutnya. Apa tuh? Dari takut parno, panik. Ya. Iya, panik. Panik jadi geruduk-geruduk. Iya. Sebenarnya nggak ada. Pernah ngomong di episode sebelumnya. Kenapa tuh? Bahwa jin yang nyekek, nyakar segala macam cuma ada di sinetron, ya. Makanya kan? kayaknya tuh ya namanya goib kayak gitu mah nggak bisa gituin manusia, apalagi nyelakain ya Beh. Iya. Karena setahu itu kita dari angin, angin mana bisa nyekek kan gitu. Itu kan celaka karena kitanya sendiri yang panik, makanya jadi geruduk-geruduk gimana. Nah, ini nih kayaknya ceritanya sampai situ dulu nih Beh. Nanti kita bahas lagi, kita lanjutin lagi di lain waktu. Ini bagusnya kisah ini malam Jumat taruhnya. Bisa, ya kan? Kayaknya bakal dikeluarin. Pas kayaknya banget. Bakal keluarin malam Jumat. Masih ada lagi sih sebenarnya yang gaib-gaib gitu. Cuma Babe nyaranin jangan percaya lah, ya kan? Nggak usah percaya. Justru kita jadi takut kalau percaya begituan kan? Iya. Jadi makasih nih Be atas ceritanya. Iya, makasih juga kamu udah datang nih ke Ogun ya. Diundang nih guys jadi gestar. Kalau bisa nanti manggil temennya lagi. Boleh. Buat cerita-cerita menarik tentang obrolan gunung gitu. Oke, jadi pertemuan ini bukan jadi akhir ya Be, tapi selesai dulu sampai sini. Nanti bakalan ada cerita-cerita berikutnya. Bakalan ada lagi, lebih seru, lebih mantap. Tonton terus Ogun di channel ini nih. Jangan lupa nih like-nya kalau misalnya kalian suka, sama di subscribe. Kan subscribe gratis ya Be? Tinggal di subscribe aja. Iya. Tapi nggak tahu Babe subscribe, Babe gaptek sih orang tua. Ampun, salah. Yaudah, jangan lupa pantengin terus YouTube channel Ogun Official. See you.